Oke, yang semangat dong jawabnya. Sudah siap? Siap. Sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mendengarkan cerita malam hari ini? Sudah. Oke, kita akan mulai. Tapi kita akan refreshing terlebih dahulu. Seperti biasa, tangannya ke atas, tangan ke samping. Wah, kena adeknya. Ulangi. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangannya ke depan, lalu dilipat. Oke, siap ya? Malam hari ini ayah mau bercerita tentang salah seorang nabi yang sangat terkenal, sangat penyabar, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk kaumnya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Nuh juga diperintahkan untuk memberikan kabar gembira. Orang-orang yang menyembah Allah akan mendapatkan pahala, tapi yang tidak menyembah Allah akan mendapatkan siksa. Tapi Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah lama sekali. Ternyata yang mengikutinya cuma sedikit. Nabi Nuh dan kaumnya ternyata banyak yang tidak bersepakat. Akhirnya apa? Kaumnya banyak yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Bahkan istri Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh tidak taat kepada Nabi Nuh. Coba kakak Salsa, siapa nama anak Nabi Nuh yang tidak taat? Kan'an. Kan'an, betul sekali. Anak Nabi Nuh yang tidak taat namanya Kan'an. Sampai setelah Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Wow, Masya Allah, 950 tahun, hampir 1000 tahun. Ternyata yang mengikuti Nabi Nuh cuma sedikit. Lainnya pada durhaka kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah berdakwah 950 tahun, tapi ternyata yang mengikuti agamamu hanya sedikit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang telah mereka perbuat. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bikin apa? Kapal atau perahu. Maka setelah Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat perahu atau kapal, Nabi Nuh kemudian menanam pohon. Pohonnya ditanam dulu, kemudian lama-lama menjadi besar dan pohonnya kemudian cukup untuk membuat kapal. Pada saat Nabi Nuh sedang membuat kapal, kaumnya itu mencemooh Nabi Nuh. Nuh, apa yang kau lakukan? Masa musim kemarau seperti ini engkau membuat kapal? Yang bener aja kamu, Nuh. Umatnya semuanya banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, lihat itu Nuh, dia sudah menjadi gila rupanya. Masa dalam keadaan seperti ini dia membuat kapal dan perahu besar? Emangnya mau ada banjir di sini? Semua pada berteriak seperti itu. Tapi Nabi Nuh dan kaum dan umat yang mengikutinya tetap melakukan perintah Allah dan membuat kapal. Maka ketika kapal sudah selesai, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hujan untuk turun dengan derasnya. Tiba-tiba terdengar petir. Dan
dan kemudian hujan besar disertai dengan angin yang besar, dan lama-kelamaan kemudian daerah Armenia tenggelam dengan air. Nabi Nuh melihat anaknya berteriak-teriak, "Wahai anakku, kemarilah ikutlah denganku, dengan ayahmu ini naiklah ke dalam kapal." Lalu anaknya berteriak bagaimana? "Tidak, aku akan memanjat pohon yang tinggi biar aku tidak tenggelam." Ternyata begitu dia naik ke atas pohon yang tinggi, banjir terus bertambah tinggi, dan pohon itu tenggelam. Kemudian Nabi Nuh masih berteriak-teriak mengajak anaknya, "Wahai anakku, kemarilah ikutlah denganku, masuklah ke kapal ini." Ternyata anaknya masih sombong. "Tidak, aku akan lari ke atas bukit, pasti aku tidak akan tenggelam." Maka berlarilah Kan'an ke atas bukit. Dan ternyata begitu sudah sampai di atas bukit, banjir terus bertambah banyak dan air menenggelamkan bukit tersebut. Maka kemudian anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu tenggelam oleh air banjir yang sangat besar, dan Nabi Nuh tidak bisa menolongnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh bersama dengan umatnya, dan juga hewan-hewan yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh yang berpasang-pasangan. Jadi hewan-hewan itu semuanya berpasang-pasangan. Kalau kambing berarti ada kambing laki-laki, ada kambing jantan, kambing betina. Kalau sapi juga sama, ada sapi jantan, sapi betina. Terus seperti itu sehingga berkumpullah mereka semuanya. Nah, dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Pada saat Nabi Nuh mau menolong anaknya, ternyata anaknya dikatakan bukan lagi golongan Nabi Nuh. Karena apa? Karena anaknya durhaka kepada ayahnya. Padahal ayahnya mengajak kepada Islam, kepada agama yang lurus. Nah, itu dia cerita kita malam hari ini. Cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Oke, paham ya sekarang ya? Supaya kita tidak durhaka kepada orang tua, dan juga harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sekarang ikuti. Oh la la la, Oh la la la, oh lili li, oh lili, ayo duduk rapi, ayo duduk rapi, mulutnya dikunci, mulutnya dikunci, cekrek. cekrek. Oke, kita akhiri sekarang dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka, Subhanaka, Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana, wa bihamdika, wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, astaghfiruka, wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim.